Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kali ini bintangnya adalah janda. Berbahagialah janda kalau begitu. Tapi yang tulus lah ya, banyak juga janda yang tidak tulus. Kalau kita bandingkan dengan tadi Elia dan di Sarfat ya, memang ketulusan lah, ketulusan yang paling penting. Ada di dekat paroki salah satu di New York, ada seorang ibu yang kerjanya memang hanya tukang sapu jalan. Sudah 40 tahun dijalaninya itu dan tidak ada keluarganya. Dia tinggal rumah yang sangat sederhana dekat pastoran, tapi dari pemerintah. Sudah 40 tahun bekerja, dia mengatakan, cukuplah, berhentilah aku. Saya sumbanglah apa yang sudah saya kumpul selama ini. Saya sumbangkan kepada yang perlu. Coba juga dia kan, itu sederhana tapi mau menyumbang. Diberinya sebagian ke paroki, sebagian ke yayasan, tapi dia ada di situ universitas. Dia ingin membantu orang-orang yang tak bisa kuliah. Dikasihnya yang mengherankan 2 miliar. Kalau dirupiahkan, semua orang heran. Tapi rupanya selama ini betul-betul apa yang untuk dia makan secukupnya saja, terus disisihkannya selama 40 tahun, dia itulah disumbangkannya. Sehingga jadi orang sangat heran dan ketulusannya itu membuat orang menjadi terkagum-kagum. Ada lagi yang ini terpukul, seorang pastor. Dia naik bus, ini di Jakarta. Jadi turunlah dia, sudah dibayar, ada seorang anak SD, belum dia pakainya pasti agak miskin lah. Jadi ada 200 rupiah dipegang anak itu, itulah sisa dari ongkosnya. Kemudian turunlah mereka sama-sama, dalam satu belokan ada ibu-ibu yang meminta-minta. Anak itu memberi yang 200 itu. Dan si pastor lewat. Dan disitulah pastor itu terpukul. Sampai ke pastoran dia tak tahu lagi. Terpukul kali aku. Anak itu kasih 200 dari aku masih banyak. Kantongku tak kuberi apa-apa. Nah inilah. Terpukul dalam arti memang banyak hal yang bisa terjadi ketika kita mau memberi. Pada hari ini, kalau kita lihat dalam Injil, memang ada tempat di Bait Allah itu ya di belakang. Di luar masih ya. Di situ mungkin duduk-duduklah Rasul dan Yesus sebelum masuk. Tinggi-tingginya mereka ya. Orang kaya, wah langsung besar. Dan mereka lihat seorang janda, limper yang diberinya. Dan inilah menjadi satu bahan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Bukan banyaknya pemberian itu, tetapi cinta yang ada dalam pemberian itu. Itu sebenarnya yang paling penting. Boleh kita memberikan luar biasa, tapi tidak ada cinta kan? Tak berarti. Dan pada hari ini, itulah yang dipertunjukkan di dalam Injil Markus. Jadi, dalam hal ini sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan dan murid-muridnya memperhatikan yang mereka tiada. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang itu. Kadang-kadang para bapak dan ibu dan sekalian, ketika kita memang ini tentang apa lah ya, sumbangan materi lah kita katakan dulu. Memang bisa sumbangan tenaga dan seterusnya, tapi materi, ketika kita masih dalam keadaan sederhana, dan kita lihat orang-orang yang menderita, seringnya kita, kalau tulus ya, dalam hati, kalau nanti aku beruntung, kalau aku dapat rezeki, akan kusumbang. Kalau, semualah kata kalau, sialnya pula tak pernah dia jadi kaya. Tak pernah lagi menyumbang kan. Kalau banyak dalam hati kita, nanti andai
kalau padahal rupanya bukan itu yang sangat dipentingkan. Banyaknya itu memang kita berpikir apa artinya nanti kalau kuberikan 100 rupiah pembangunan gereja dari keluarga ini 1.000 rupiah, wah ditertawakan orang laku nanti. Memang mungkin, tapi memang kalau hanya segitu ada luar biasa. 3 minggu yang lalu ada memberikan sumbangan ke radio tapi tidak langsung dari orang lain. Ceritalah ibu ini menyumbang 100.000. Tapi di belakang rumahku ada Katolik, tapi betul-betul sangat miskin katanya kan. Terus mendengar Radio Maria. Jadi inilah sumbangannya 20.000. Tak ku kasih, ku simpan, ku kacakan. Karena 20.000 dari hati yang paling ibu itu sakit-sakit dari semen Cirim. Luar biasa. Nah ini ketulusan itu yang dihargai. Dan inilah yang sangat jarang rupanya ditemui pada zaman ini. Karena itu kalau pembangunan gereja harus lelang. Supaya semua nama. Dari Honor 5 juta. Lawan 6 juta. Sudah siap. Banyak kali kau kasih ya. Rahmat Tuhan. Ada unsur pamer di dalamnya ya. Memang kalau salah juga menjadi tak ada lelang. Nanti tak dapat pula kan. Tapi ketika kita berlelang pun atau apa, walaupun mungkin disebut nama kita, tapi jangan sampai itu tujuan kita, supaya dipuji, supaya dibanggakan. Ada seorang bapak dalam kumpulan doa, mereka itu sharing lah, dan dia bercerita, saudara-saudara sumbanglah gereja kita, sumbanglah untuk yayasan, untuk orang miskin, sangat penting. Ketika saya masih miskin dan gaji saya pas-pasan. Waktu itu saya berdoa di gereja dan saya katakan, Tuhan, walaupun saya miskin seperti ini, saya berikan setengah dari gajiku kepadamu. Dikasih setengah. Tapi saudara kalian lihat hasilnya. Doa itu dikabulkan Tuhan. Sekarang saya kaya raya. Kalian lihat semua. Bukan karena sombongnya, tapi itu anugerah Tuhan. Jikalau kita berani menyumbang akan begitu. Datanglah seorang ibu. Bapak, terima kasih atas seringnya. Kalau gitu Bapak buatlah sekarang setengah dari harta Bapak diberikan. Sekarang. Bukan itu maksudku katanya, dan pergilah Bapak itu kan. Nah ini, ada sesuatu di dalam diri kita, kesombongan tertentu, tetapi tidak menunjukkan ketulusan. Pada hari ini, bukan banyaknya, tetapi cinta di belakang pemberian itu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ketulusan yang ada di balik pemberian itu, itulah sebenarnya yang sangat bernilai. Banyaknya memang, kalau makin banyak mungkin untuk orang makin bagus juga, untuk yang kita bantu makin bagus juga. Tapi motivasi dari pemberian kita jangan pernah jumlah. Tadi Yesus sendiri mengatakan, mereka itu memberi dari kelimpahannya, dikasihnya 100 juta. Ya memang pendapatannya 1 miliar per bulan. Pendapatan kita berapalah. Tapi kalau itu tulus, inilah yang dinilai oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau katanya ya, di dalam pemberian, memang dalam Injil dikatakan itu ya, jangan tahu tangan kanan yang diberikan tangan kanan, jangan tahu tangan kiri dan seterusnya. Karena memang batiniah itu yang sangat penting. Di dalam keluarga atau di dalam perkumpulan, di dalam adat Batak sebenarnya sudah tak jelas lagi. Itu bukan sosial lagi, bukan lagi tulus. Malahan kadang-kadang perkawinan itu menjadi dibuat komersial. Di tempat tertentu makan jam 4, makan siang. Supaya banyak sumbangan. Jangan dulu, nanti pergi mereka. Kalau sudah makan, pergi. Sudah tak jelas lagi. Dan itu mungkin harus kita ubah. Tuluslah. Dan itulah yang dihargai oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan iman.